Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mas Dede Tambung, SST MKM. Saya dosen tetap di STIKES Mitra Husada Medan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Kontrasepsi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi di perguruan tinggi dengan 4 SKS, yaitu 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Kontrasepsi, saya bawakan di semester ganjil ataupun semester 5. Saya akan menceritakan sedikit deskripsi singkat untuk mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Kontrasepsi. Mata kuliah ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu menguasai perspektif kesehatan reproduksi, masalah-masalah kesehatan reproduksi sepanjang tahun kehidupan, mulai dari balita sampai dengan lansia. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi setiap masalah dalam kesehatan reproduksi, mulai dari bayi sampai dengan lansia. Nah, kemudian mahasiswa harus mampu memberikan KIE untuk setiap metode ataupun jenis kontrasepsi, baik dari KB alamiah, kemudian jangka pendek, metode jangka panjang, metode hormonal, dan KIE MOE dan MOP. Nah, kemudian mahasiswa harus mampu melakukan pembinaan calon akseptor dan akseptor untuk memilih jenis kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Nah, kemudian mahasiswa harus mampu melakukan pendokumentasian tentang penggunaan jenis alat kontrasepsi sesuai dengan evidence base. Adapun capaian mata kuliah ataupun capaian materi dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Kontrasepsi, yaitu perspektif kesehatan reproduksi, nah kemudian hak-hak reproduksi yang tertuang dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi, kemudian masalah-masalah dalam kesehatan reproduksi, kemudian dimensi sosial wanita, pemecahan masalah dari setiap masalah reproduksi yang dihadapi oleh wanita, termasuk homeless, kemudian gangguan disorientasi seksual, perkosaan, beban ganda, kemudian yang tentunya membutuhkan perlindungan yang disesuaikan dengan undang-undang dan hak-hak perempuan. Nah, kemudian penggunaan jenis-jenis metode kontrasepsi, yaitu metode kontrasepsi alamiah, yaitu jenis kalender, kemudian coitus interruptus, kemudian metode MAL, kemudian sintotermal, kemudian non-reservatif dan suhu basal. Nah, kemudian metode jenis kontrasepsi jangka pendek, yaitu metode pil kombinasi. Nah, kemudian metode suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Kemudian metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu kontrasepsi AKBK ataupun implan. Kemudian metode kontrasepsi IUD atau AKDR. Nah, selanjutnya KIE dalam setiap pemasangan alat kontrasepsi dan pencabutan alat kontrasepsi, kemudian pembentukan kampung KB, kemudian pendokumentasian, pencatatan dan pelaporan, dan serta kapan memberikan melaksanakan rujukan. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kita kembali ke pertemuan mata kuliah Kesehatan Reproduksi ya dan Pelayanan Kontrasepsi. Hari ini kita masuk ke materi metode kontrasepsi jangka panjang IUD atau AKDR ya. Kalau minggu lalu kita sudah masuk ke materi kontrasepsi hormonal suntik ya. Masih ada yang ingat untuk mungkin perlu kita review untuk materi minggu lalu. Ada yang bisa? Izin Ibu saya, Bu. Oke, silakan Mutiara. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang menuju sore Bu, selamat siang teman-teman. Baik, untuk mengenai pembahasan materi yang lalu, mengenai definisi kontrasepsi terlebih dahulu. Untuk kontrasepsi itu berasal dari kata pertama yaitu kontra, yang berarti mencegah atau melawan. Sementara untuk mengenai konsepsi yang berarti perkembangan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Sedangkan kedua kata tersebut yaitu kontrasepsi merupakan suatu upaya ataupun suatu tindakan ataupun alat untuk menghindari terjadinya kehamilan akibat dari pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Nah, untuk KB ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dari kehamilan tersebut. Nah, untuk beberapa jenis dari KB itu, adapun pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan. Selanjutnya untuk ada pula kontrasepsi jangka pendek seperti suntik KB atau kontrasepsi hormonal.
Nah, kontrasepsi hormonal ini sendiri merupakan suatu kontrasepsi ataupun upaya untuk mencegah dari kehamilan tersebut, namun dengan ada jangka waktu batasannya, yang dimana kontrasepsi ini akan menghentikan hormon-hormon yang bekerja pada saat hormon-hormon yang aktif dalam konsepsi, begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mutiara ya. Jadi kan kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrasepsi hormonal suntik ya. Seperti yang disampaikan Mutiara tadi bahwasanya semua kontrasepsi itu adalah untuk mencegah kehamilan ya, atau menjaga jarak atau mengatur jarak, atau bahkan orang mengatakan menjarangkan kehamilan ya. Nah, kontrasepsi suntik itu ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan ya. Jadi tolong diingat kembali, segala kontrasepsi itu bahwasanya untuk mencegah kehamilan ya. Selanjutnya kita masuk ke metode kontrasepsi IUD. Nah, metode kontrasepsi IUD ini ada yang hormonal, ada yang non hormonal ya. Nah, tentunya kenapa kita perlu mempelajari metode penggunaan kontrasepsi IUD, diharapkan nanti mahasiswa mampu ya menjelaskan definisi ya, kemudian indikasi, kontraindikasi pemasangan dari alat kontrasepsi IUD itu sendiri ya. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan KIE ya. Kalau dia masih sebatas ahli mandi atau D3, jadi dengan area keterampilannya masih sebatas memberikan KIE. Tapi kalau sudah bidan sesuai dengan standar profesi, jangan lupa ya, wewenang kita sesuai dengan KMK 320 tahun 2020 ya. Bahwasanya diharapkan nanti bisa atau mampu melakukan pemasangan dan pencabutan IUD dan ataupun AKDR ya. Kemudian diharapkan mampu melakukan pendokumentasian asuhan pemberian kontrasepsi IUD atau AKDR. Nah, kira-kira ada yang paham apa sih definisi dari kontrasepsi IUD? Kalau tadi untuk suntik si Mutiara sudah mereview kembali ya, atau minggu lalu juga sudah kita bahas ya. Nah, kalau AKDR atau IUD itu sendiri apa itu? Ada yang bisa? Saya Bu, Silakan Penny. baik, terima kasih atas kesempatannya. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim merupakan alat yang berbentuk T, yang di kedua ujung sisinya memiliki stendes yang berfungsi untuk melemahkan atau merusak spermatozoa Bu, sehingga tidak terjadi pembuahan di dalam rahim. Nah, kalau untuk AKDR ini, dia untuk jangka penggunaan lama, dia ada yang CU, 8 AKDR yang merek CU 300 kalau saya tidak salah, dia itu untuk 8 sampai 10 tahun dan ada yang 5 tahun juga. Kemudian ini alat kontrasepsi paling aman digunakan karena tidak mempengaruhi hormon, sehingga untuk ibu yang memiliki hipertensi ataupun pembengkak pembuluh darah vena tidak menjadi masalah untuk menggunakan alat kontrasepsi ini Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Penny Febrianti ya. Oke, baik, kita perhatikan ya sebenarnya apa sih IUD itu atau AKDR ya. Kita sering juga sebut namanya dengan spiral ya. Nah, jadi IUD atau spiral merupakan suatu alat kontrasepsi ya yang dimasukkan ke dalam rahim yang terbuat dari plastik halus ataupun polietilen disebut ya. Nah, kemudian yang pastinya tujuannya bisa mencegah terjadinya konsepsi. Bagaimana bisa kontrasepsi IUD tadi bisa mencegah kehamilan? Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini berdasarkan teori BKKBN ya. Nah, kemudian menurut Iluni katanya ya, bahwasanya IUD itu merupakan alat yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim dan mencegah kehamilan dengan cara mengganggu lingkungan rahim. Artinya endometrium ya, lapisan endometrium tadi yang harusnya menebal supaya bisa tempat berimplantasi hasil konsepsi, tapi karena hormon yang di dalam IUD maka tidak terjadi penebalan, jadi menipis dia, jadi tidak bisa berimplantasi hasil dari konsepsi tersebut. Nah, secara visual ya, silahkan ini dia, kita perhatikan bahwasanya AKDR atau IUD itu 2% lagi bisa mengalami kegagalan, begitu ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi efek sampingnya dan bagaimana cara kerjanya, indikasi dan kontraindikasinya bagaimana kan gitu ya. Nah, pasti semua jenis kontrasepsi itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, inilah profil dari alat kontrasepsi IUD ya.
Untuk indikasinya tentunya wanita yang memiliki usia reproduksi. Usia reproduksi itu usia mulai berapa? Nah, ada usia reproduksi awal, reproduksi sehat, dan reproduksi akhir. Mulai dari rentan 19 sampai dengan 49 tahun yang pasti sebelum menopause, begitu ya. Nah, kemudian wanita yang menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Tentunya menghendaki kontrasepsi dengan efektivitas tinggi dan bisa mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Bahwasanya efektivitas lama atau jangka panjang itu berapa? 5-10 tahun, ya. Nah, kemudian menghendaki kontrasepsi dengan efektivitas tinggi dan mencegah kehamilan jangka panjang tadi, ya. Oke, kemudian bisa digunakan alat kontrasepsi pasca salin. Artinya begitu lahir plasenta, ya, boleh dipasang langsung, ya, akseptor dini namanya. Nah, kemudian tidak menginginkan anak lagi atau menolak sterilisasi, ya. Artinya seperti yang saya katakan tadi, ya, pasca salin maksudnya setelah plasenta lahir 6 jam kemudian boleh langsung dipasang, gitu ya. Tapi tidak boleh lebih dari 48 jam. Kalau bisa jangan lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena ketika terjadi proses involusio, maka bisa terjadi ekspulsi. Gitu ya. Maka kenapa AKDR atau IUD itu tidak dianjurkan digunakan setelah lebih dari 24 jam. Gitu ya. Karena terjadinya proses involusio sampai dengan 40 hari. Kalau bisa nanti setelah 40 hari kemudian sudah haid, nanti boleh dipasang, begitu. Nah, kontraindikasinya bagaimana? Sama siapa yang tidak boleh dipasang IUD tadi? Pada perempuan atau wanita yang tentunya hamil dan diduga hamil, ya. Kalau sudah hamil jangan lagi dipasang kontrasepsi. Semua jenis kontrasepsi akan menjadi kontraindikasi terhadap yang namanya kehamilan. Kalau sudah hamil jangan dipasang lagi kontrasepsi, dilanjutkan dulu kehamilannya, begitu ya. Nah, kemudian perdarahan vaginam pada wanita yang belum terdiagnosis, artinya belum jelas apa penyebabnya, ya. Nah, kemudian perempuan yang sedang menderita infeksi organ reproduksi, ya, misalnya apa? Vaginitis, cervicitis, kemudian yang mengalami keputihan. Karena kenapa? Karena sudah terjadi infeksi. Nah, jadi kalau dipasang nanti kembali IUD atau AKDR, kira-kira apa yang terjadi? Akan memperberat infeksi pada si pasien atau si calon akseptor tersebut. Nah, kemudian kontraindikasi berikutnya adalah riwayat kehamilan ektopik. Tidak boleh, ya. Nah, kemudian kelainan pada panggul ataupun kelainan pada uterus. Nah, yang terakhir, yang alergi terhadap komponen AKDR. Misalnya ada kan orang ya alergi terhadap tembaga. Ya, gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau bertanya? Oke, jadi kan alat kontrasepsi ini dimasukkan dari mana? Dari vagina, Bu. Vagina, ya, sampai ke dalam kapum uteri, ya. Untuk SOP sudah diberikan, ya. Kemudian nanti akan saya berikan video pemasangan kontrasepsi IUD. Nanti kita akan belajar praktek simulasi dalam pemasangan alat kontrasepsi IUD atau AKDR. Berikut cuplikannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Keluarga berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersamanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, itulah hajat rumah tangga terasa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya dengan Bidan Master. Ini ibu saya. Iya, benar. Ya. Kemarin kita sudah janji, ya. Iya. Gimana, Bu? Ya, setelah kami pertimbangkan, Bu, ya kami tidak pikir sepertinya kami pasangkan yang spiral saja, Bu. Begitu. Itu lagi ini. Benar saya lihat. Ya. Iya, Bapak sudah setuju kalau ibu ini mau pasangkan spiral, ya? Iya. Oke, baik. Perlu saya jelaskan
kepada Bapak dan Ibu dalam proses pemasangan alat kontrasepsi spiral untuk AKDR ya. Nah, begini alat kontrasepsi spiral atau AKDR itu seperti ini ya Bu ya. Nanti alat kontrasepsinya dimasukkan. Baik, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah setuju maka baru ditandatangani ya untuk proses tujuan pemasangan alat kontrasepsi spiral. Silakan Bu, baca itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang ke kamar mandi dulu ya. Mencuci tangan. Klien ke meja pemeriksaan di daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan di daerah suprapubis. Terasa sakit Bu? Oh tidak ya. Atur lampu yang terang untuk melihat servis. Atur penempatan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Pakai handphone steril. Lakukan inspeksi pada genitalia eksternal. Pemeriksaan inspeksi tidak ada ditemukan tanda-tanda infeksi dan tanda-tanda pembengkakan pada genitalia eksternal. Lakukan vulva hygiene dan palpasi kelenjar skin dan Bartholin. Lakukan vulva hygiene dari bagian yang terjauh dari atas ke bawah, kemudian bagian yang terdekat, kemudian dari atas ke bawah. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar Bartholin dan skin. Masukkan spekulum vagina. Ibu, kita pasang sebentar ya. Lakukan pemeriksaan spekulum. Hasil pemeriksaan spekulum tidak ada lesi, tidak ada luka pada sertik, tetapi ibu masih dalam keadaan menstruasi. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan yang lain yang belum digunakan. Lakukan pemeriksaan bimanual. Kita melakukan pemeriksaan manual. Gerakan sertik tidak kaku, bebas, kemudian tidak ada ruang atau pembengkakan atau benjolan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan retrovaginal. Celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian buka dan rendam dalam keadaan terbalik. Masukkan lengan AKDR. Buka sebagian plastik penutupnya. Masukkan pendorong ke dalam tabung insertor tanpa menyentuh benda tidak steril. Letakkan kemasan pada tempat datar. Pegang kedua lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Pakai handscone yang baru. Pasang dup dan spekulum vagina untuk melihat serviks. Dalam serviks ibu, kita memasukkan air ke dalam
Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Sementara melakukan tarikan, hati-hati pada tenakulum. Masukkan tabung insertor ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik yaitu menarik keluar insertor. Kemudian dorong dengan tetap menahan pendorong dengan satu tangan. Keluarkan pendorong. Kemudian tabung insertor didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau merasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung insertor dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung insertor, buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks dan bila ada pendarahan dari bekas tempat jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama 1 menit. Keluarkan spekulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Sedikit dulu. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang tidak dipakai lagi, kasa, sarung tangan, ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka dalam keadaan terbalik dan rendam. Pasang spiralnya ya. Kira-kira ada dirasakan sakit atau nyeri nggak ya? Ada nih Bu, ada nyeri di Oh ya, nanti saya akan berikan obat untuk mengurangi rasa sakitnya ya. Ada yang tanyakan? jadwal saya kontrol apa lagi? Oke, baik Bu. Untuk jadwal kontrol 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi spiralnya, kemudian 3 bulan dan 6 bulan. Nah, tapi kalau ada keluhan lain, misalnya nanti tidak haid, terlambat haid 5-7 hari itu sudah datang ya. Kemudian kalau tiba-tiba ada bercak atau perdarahan, langsung dilakukan kontrol. Nah, sesuai yang di awal tadi kan bahwa efek samping dari spiral ini kan sudah saya sampaikan, bisa saja ibu nanti mengalami jumlah darah yang banyak ketika menstruasi atau sudah dapat menstruasinya, kemudian bisa flek atau bercak-bercak di dalam darahnya ya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Baik, tidak ada, terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Jadi sehat-sehat ya. Selamat siang. SOP-nya saya mau review dulu untuk yang tadi ya, sebelum kita masuk ke tes. Kira-kira ada pertanyaan? Izin Bu, Silakan. izin bertanya Bu, ketika kan ada anggaplah ada pasien baru melakukan koitus semalam dan hari ini dia mau memasang AKDR. Bagaimana ya Bu? Ketika mungkin sebelum dia memasang ini dia bilang kalau dia masih pakai KB alami sebelumnya. Apakah ada kemungkinan terjadi kehamilan Bu pada saat setelah dipasang AKDR-nya Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Penny Febrianti untuk pertanyaannya ya. Bu, tadi malam contoh ada pasien atau calon akseptor KB lah, kemudian melakukan koitus dan hari ini datang ingin menggunakan kontrasepsi IUD. Terus kira-kira gimana Bu? Bisa nggak lanjut pemasangan IUD? Bisa, ya. Karena ketika datang ke BPM atau PMB ataupun ke klinik, pasien tidak dalam keadaan hamil, tetapi pada waktu anamnesa kita wajib menanyakan kapan terakhir hubungan, begitu, ya. Jadi boleh dilakukan, boleh pemasangan, boleh dilanjutkan. Yang tadi kontraindikasinya diduga hamil, ya. Kemudian dengan yang tidak jelas
akibat dari suatu perdarahan pervaginam, kemudian mengalami tumor, gitu ya. Jadi cukup jelas ya, boleh dipasang, boleh, tidak ada masalah, ya. Dan sebelumnya juga masih menggunakan KB alamiah, begitu ya. Apakah kalender ataupun coitus interruptus, ya. Tapi ingin mengganti ke kontrasepsi IUD, boleh, ya. Yang diingat saja poin pentingnya tadi, apa yang menjadi indikasi dan kontraindikasi. Yang pasti tidak dalam keadaan hamil, begitu ya. Oke, untuk tesnya, jelaskan indikasi dan kontraindikasi. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Izin Bu, saya Bu. Oke, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk indikasi dari IUD sendiri, yang pertama itu untuk usia reproduksi. Tentunya untuk usia reproduksi yang memadai itu perlu untuk dipasangkan IUD karena memadai dan cocok untuk dipasangkan IUD. Sedangkan untuk yang alasan kedua indikasinya mengapa, yaitu indikasi pada ibu yang menyusui dan membutuhkan kontrasepsi ataupun yang menghendaki kontrasepsi dengan efektivitas yang lebih panjang dengan mencegah kehamilan dalam jangka panjang tanpa perlu untuk lupa atau kontrol selalu. Untuk yang ketiga itu menghendaki kontrasepsi pada saat pasca persalinan. Untuk yang terakhir untuk indikasi kepada orang-orang yang tidak menginginkan anak dan untuk menolak dilakukan sterilisasi. Sedangkan untuk kontraindikasinya sendiri yaitu yang tentunya pertama pada wanita hamil. Yang kedua adalah untuk klien yang mengalami perdarahan pervaginam yang belum terdiagnosis bahwa perdarahannya itu disebabkan oleh apa. Dan selanjutnya untuk yang alasan kontraindikasi ketiga yaitu untuk klien yang sedang menderita IMS atau infeksi menular seksual ataupun infeksi alat genitalia seperti vaginitis, cervicitis. Namun apabila klien tersebut sudah diobati, bisa dipasang IUD segera. Untuk yang selanjutnya adalah bagi klien atau ibu yang memiliki riwayat kandungan ektopik dan kelainan pada panggul dan uterus atau bisa disebut dengan uterus yang lebih pendek. Selanjutnya untuk kontraindikasinya untuk klien yang alergi terhadap komponen AKDR, khususnya AKDR tembaga yang yaitu AKDR 384. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mutiara tadi sudah menjelaskan apa yang menjadi indikasi dan kontraindikasi ya. Nah, waktu kita ini tinggal 1 menit ya. Jadi kita review bahwasanya tadi alat kontrasepsi IUD itu merupakan alat kontrasepsi jangka panjang, begitu ya. Kemudian ada indikasi, kontraindikasi, kemudian bagaimana cara kerjanya tadi ya. Tadi Mutiara juga sudah menyimpulkan. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke materi keuntungan dan efek samping dari semua jenis kontrasepsi dan kelemahan dan cara penanggulangan. Ya. Cara penanggulangan efek samping dari setiap kontrasepsi, ya. Jadi demikian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf untuk setiap kekurangan penyampaian informasi, ya. Dan minggu depan kita lanjut. Terima kasih. Selamat sore.